Allah Ta'ala berfirman yang artinya sekali-kali tidak. Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Frasa berkarat yang digunakan untuk menggambarkan hati dalam sebuah ayat dari surah Al-Mutaffifin dapat berhubungan dengan proses fisiologis yang terjadi di dalam hati. Karat adalah konsekuensi dari besi yang bereaksi dengan oksigen. Zat besi dalam hemoglobin di dalam darah mengangkut oksigen yang kita serap dari udara ke seluruh tubuh kita. Selama proses ini, oksigen berinteraksi dengan zat besi dalam darah. Hal ini menunjukkan bahwa ada proses pengkaratan yang konstan dalam darah di dalam tubuh manusia. Dan karenanya di dalam jantung terdapat inti dari sistem sirkulasi. Kelebihan zat besi dalam darah bahkan dapat menyebabkan percepatan penuaan pada semua sel tubuh melalui oksidasi seperti karat. Pada kelainan yang dikenal sebagai hemokromatosis, adalah kelebihan zat besi terakumulasi dalam tubuh, menghasilkan konsekuensi yang berbahaya dan menyebabkan organ-organ seperti hati akan runtuh. Karena disebabkan oleh oksidasi zat besi. Maka hal ini biasa disebut sebagai pengkaratan atau penumpukan karat pada organ tubuh. Sharon McDonnell dalam Science News mendefinisikan oksidasi zat besi dalam sel pembentuk organ sebagai pengkaratan. Sumber lain menjelaskan penyakit ini sebagai berikut. Penderita hemokromatosis menyerap zat besi dan menyimpannya di dalam organ tubuh mereka. Seiring waktu, zat besi tersebut terakumulasi dalam proporsi yang berbahaya, menyebabkan organ-organ tubuh rusak karena karat. Reaksi zat besi dengan oksigen di dalam tubuh hanya dapat diidentifikasi di laboratorium dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Dengan mempertimbangkan saat Al-Quran diturunkan, keajaiban sejati terungkap melalui kesesuaian yang luar biasa dengan data ilmiah di dalamnya. Bahkan lebih menarik, Al-Quran mengungkapkan informasi yang sejalan dengan pengetahuan modern, memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan yang maha mengetahui dan maha menciptakan segalanya. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah tentang rahim ibu yang menawarkan perlindungan yang aman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina yaitu mani? Kemudian kami meletakkannya di dalam tempat yang kukuh yakni rahim sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuk dan waktu lahirnya. Maka kamilah sebaik-baik penentu." Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 20-23. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung yaitu darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kata-kata tentang penciptaan manusia di atas mengandung pengetahuan embriologi yang sangat penting. Penggambaran rahim sebagai wadah yang aman mengisyaratkan kualitas penting yang telah dihargai dengan lebih baik oleh ilmu pengetahuan modern. Namun, hanya Allah yang maha mengetahui yang sebenarnya. Kemudian prosesnya dimulai dengan zigot yang terbentuk ketika sel sperma dan sel telur bergabung, dan terus berlanjut hingga terbentuknya seorang manusia seutuhnya, yang terdiri dari miliaran sel yang bekerja secara serempak. Istilah Al-Quran lafadz makin yang diterjemahkan sebagai aman di atas juga dapat berarti tak tergoyahkan, kokoh, tegas, kuat, tetap, dan aman. Kata qoror juga berarti lokasi, stabilitas, keabadian, dan tempat tinggal. Kata sifat ini secara akurat mendefinisikan rahim sebagai lingkungan yang sehat dan aman. Rahim ibu melindungi bayi dari faktor eksternal seperti cahaya dan suara, dan terutama dari guncangan dan tekanan.
rahim yang terletak di rongga panggul terlindungi dengan baik oleh tulang yang tebal dan kuat yang mengelilingi endometrium di bagian dalam, yang berfungsi membantu dan membawa embrio hingga akhir kehamilan. Struktur ini yang terdiri dari otot-otot yang kuat adalah struktur yang sangat ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selama kehamilan, ligamen yang menyatukan tulang-tulang di area tersebut menebal dan memanjang. Ligamen yang menghubungkan bagian atas rahim ke tulang panggul yang kuat akan memberikan kekuatan dan stabilitas rahim. Embrio juga memiliki pasokan panas, air, oksigen, dan nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangannya. Selama kehamilan, rahim ibu mengalami berbagai modifikasi yang memperkuatnya. Selain otot, ligamen, dan jaringan elastis, rahim juga memiliki lebih banyak pembuluh darah dan saraf. Dengan demikian, rahim dapat meningkatkan fleksibilitasnya hingga 20 kali lipat. Modifikasi yang terus-menerus di dalam rahim terus berlanjut bahkan setelah embrio tumbuh menjadi bayi yang sehat yang berukuran ratusan kali lebih besar dari ukuran aslinya. Rahim sekarang berubah sedemikian rupa sehingga memungkinkan bayi untuk keluar dengan selamat. Selama kehamilan, kondisi lain yang paling luar biasa terjadi dalam hal perlindungan bayi. Bayi juga terlindung dari bahaya internal. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh seperti saat transplantasi organ atau sumsum tulang, sistem kekebalan tubuh inang akan bereaksi, yang terkadang bisa berakibat fatal. Namun hal ini tidak pernah terjadi pada janin, dan sistem kekebalan tubuh ibu tidak mengenalinya sebagai benda asing. Sungguh luar biasa bagaimana sistem kekebalan tubuh ibu dapat mentoleransi gen asing dari ayah. Mengingat bahwa bayi adalah 50% benda asing. Marian van den Heuvel, seorang ilmuwan di Universitas Guelph, menggambarkannya sebagai hal yang menarik. Itu selalu menjadi masalah dari aspek imunologi karena janin adalah benda asing. Janin adalah bagian dari ibu dan ayahnya. Seharusnya janin ditolak oleh tubuh. Tetapi kehendak Allah mencegah hal ini terjadi, dan rahim tetap menjadi lingkungan yang sangat aman dan terjamin. Petunjuk Al-Quran tentang embriologi sepenuhnya konsisten dengan ilmu kedokteran modern. Pengetahuan ini yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan yang maju merupakan salah satu konfirmasi yang paling meyakinkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Tuhan pencipta segalanya. Hal ini juga diungkapkan dalam Al-Quran yang penuh dengan informasi dari ratusan tahun yang lalu yang menjelaskan tentang dunia ilmiah saat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada penciptaan kamu dan makhluk bergerak yang ditebarkannya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini." Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 4, Wallahu a'lam.